Halo teman-teman, dan terima kasih sudah menonton video di channel kami yaitu tetrahedron. Nah, hari ini kita akan belajar lagi mengenai mekanisme reaksi oksidasi alkohol dengan metode oksidasi Schwann yang menggunakan pereaksi DMSO atau dimetil sulfoksida dan juga oksalil klorida. Jadi bagaimana mekanisme reaksinya? Jangan lupa dinonton video kami sampai habis. Nah teman-teman, oksidasi alkohol dengan oksidasi Schwann itu menggunakan gabungan dua pereaksi, yaitu pereaksi DMSO atau dimetil sulfoksida dan juga oksalil klorida. Jadi alkohol ini itu akan ditambahkan ke campuran kedua ini, yaitu dimetil sulfoksida dan oksalil klorida. Nah, campuran ini itu biasanya pada kondisi suhu yang rendah, biasanya minus 78 derajat Celcius. Kemudian diikuti dengan penambahan suatu basa yang meruah atau hindered base seperti trietilamin. Nah, reaksi ini juga menggunakan pelarut di klorometan atau DCM. Nah, oksidasi Schwann ini itu dapat mengoksidasi alkohol menjadi keton dan juga aldehida, di mana alkohol primer itu teroksidasi menjadi senyawa aldehid dan juga alkohol sekunder itu tentu menjadi senyawa keton. Jadi alkohol primer ini tidak terjadi overoksidasi membentuk asam karboksilat, jadi tidak ya, melainkan hanya sampai pembentukan aldehida saja. Tentu saja ini dikarenakan oksidasi Schwann ini tidak menggunakan air atau H2O yang dapat mengkonversi aldehid menjadi suatu hidrat atau geminal diol. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu mengenai mekanisme pembentukan asam karboksilat dari alkohol primer, silakan klik link di pojok atas, nanti akan saya sediakan. Kemudian untuk mekanisme reaksi oksidasi Schwann ini itu kita bagi atas dua tahap. Yang pertama adalah tahap pembentukan ion klorodimetil sulfonium dan juga kemudian tahap selanjutnya yaitu reaksi alkohol dengan ion klorodimetil sulfonium. Jadi kita bagi atas dua tahap. Nah, kita langsung saja tahap pertama yaitu pembentukan ion klorodimetil sulfonium, yaitu dimulai dengan serangan suatu nukleofil. Nah, di sini itu DMSO atau dimetil sulfoksida itu berperan sebagai nukleofil. Jadi ini sebagai nukleofilnya yang akan menyerang oksalil klorida yang berperan sebagai elektrofil. Nah, di sini oksigen dari nukleofil dimetil sulfoksida itu akan menyerang karbonil. Ya, kemudian membentuk ikatan antara oksigen dengan karbon. Nah, setelah membentuk ikatan antara oksigen dengan karbon dari oksalil klorida, maka selanjutnya adalah pelepasan gugus pergi ion klorida dengan cara seperti ini ya. Jadi oksigen di sini pasang elektronnya masuk, kemudian mengusir gugus pergi yaitu ion klorida. Nah, ion klorida ini adalah gugus pergi yang baik. Jadi ini adalah leaving group yang baik. Jadi mudah saja untuk lepas. Nah, setelah lepasnya gugus pergi, kemudian ion klorida itu ternyata tersubstitusi masuk menyerang sisi positif, yaitu S dari senyawa ini ya. Dari senyawa ini, yaitu akan menyerang S-nya. Dan juga terjadi sekaligus pelepasan gugus pergi ion klorida, karbon monoksida, dan juga karbon dioksida. Jadi akan terurai menjadi gugus pergi seperti ini ya. Jadi ion klorida masuk menyerang sisi positif dari senyawa ini yaitu S positif. Kemudian ikatan antara S dengan O itu putus membentuk ikatan P seperti ini. Setelah itu ikatan di sini juga akan lepas ini ya. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah reaksi substitusi di mana ion kloridanya akan masuk mensubstitusi senyawa ini
yaitu pada bagian atom S yang bermuatan positif, dan kemudian melepaskan gugus pergi. Yang pertama adalah gugus pergi karbon dioksida. Kemudian selanjutnya ada juga karbon monoksida. Dan setelah itu ada ion klorida. Langkah ini kemudian diakhiri dengan pembentukan klorodimetil sulfonium dalam bentuk ion. Jadi ion klorodimetil sulfonium. Jadi sampai di sini tahap pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua itu diawali dengan reaksi substitusi serempak, yaitu SN2, di mana alkohol itu berperan sebagai nukleofil dan menyerang sisi aktif dari ion klorodimetil sulfonium. Jadi hasil dari tahap pertama tadi, yaitu ion klorodimetil sulfonium ini, itu masuk ke tahap kedua dengan bereaksi dengan alkohol. Nah, di mana alkohol ini berperan sebagai nukleofil. Jadi oksigennya akan menyerang masuk ke atom S yang positif, kemudian disertai dengan pelepasan gugus pergi ion klorida. Jadi ini itu adalah substitusi secara serempak atau SN2 bimolekular. Nah, jadi akan menghasilkan seperti ini, yaitu ikatan baru antara oksigen dengan atom S. Gitu ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu transfer proton oleh trietilamin. Ya, teman-teman perlu diingat bahwa saya sebutkan tadi, nah biasanya reaksi ini itu diikuti oleh basa yang meruah seperti trietilamin. Trietilamin ini itu akan mengambil hidrogen atau proton dari senyawa ini ya. Kemudian pasangan elektronnya masuk ke oksigen. Kemudian membentuk seperti ini. Nah, setelah sampai di sini terjadi lagi transfer proton oleh trietilamin lagi. Nah, tetapi yang diambil di sini adalah hidrogen dari gugus metil. Langkahnya seperti ini. Bisa diambil di sini, atau juga di sini. Terserah teman-teman ya. Saya ambil di sini saja. Nah, pasangan elektronnya masuk ke karbon menyebabkan karbon itu bermuatan negatif dan sulfur bermuatan positif. Nah, setelah ini yaitu langkah yang terakhir, yaitu terjadinya eliminasi intramolekul, yaitu transfer proton dan juga lepasnya gugus pergi dengan langkah seperti ini. Perhatikan ya teman-teman. Jadi karbon di sini yang bermuatan negatif itu akan mengambil hidrogen dari alkohol, kemudian pasangan elektronnya masuk membentuk ikatan pi antara karbon dengan oksigen. Kemudian ikatan dari O dengan S itu masuk ke S. Nah, di sini itu sudah membentuk senyawa keton sebagai produk utama dan juga dimetil sulfida sebagai hasil samping atau produk samping. Jadi langkah terakhir ini yaitu eliminasi intramolekuler itu menghasilkan produk utama yaitu keton untuk alkohol sekunder dan juga produk samping di metil sulfida. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada beberapa produk samping. Yang pertama adalah dimetil sulfida, kemudian ada juga dari tahap pertama tadi yaitu karbon monoksida, ada juga karbon dioksida dan ion klorida ya. Nah, di sini itu ada NH ada 2 ya. Cl-nya juga ada 2. Jadi ini adalah produk samping dari
metode oksidasi Swan untuk oksidasi alkohol. Jadi seperti itulah mekanisme reaksi oksidasi alkohol dengan bereaksi DMSO dan juga oksalil klorida. Adapun kesimpulannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, oksidasi Swan itu dapat mengoksidasi alkohol primer menjadi aldehid, dan yang kedua, alkohol sekunder tentu saja menjadi senyawa keton. Nah, yang kedua, produk samping dari oksidasi Swan itu bersifat volatil atau mudah menguap. Ini menyebabkan nanti produk utamanya itu akan dapat mudah dipisahkan dengan produk samping karena sifatnya yang volatil atau mudah menguap. Jadi diuapkan saja, produk sampingnya akan hilang. Dan yang ketiga, metode oksidasi alkohol alternatif. Metode oksidasi alkohol alternatif yang lebih ramah lingkungan dibanding reaksi berkromium. Ya, jadi ini adalah oksidasi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan reaksi yang berkromium seperti asam kromat, PCC, dan juga PDC. Oke teman-teman, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan see you.